Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan kriteria atau kelas atau interval analisis statistik deskriptif. Sebelum dianalisis dengan SPSS, terlebih dahulu dibuat tabel atau daftar distribusi frekuensi untuk mengklasifikasikan kriteria data secara umum atau rata-rata berdasarkan pada skor yang telah ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban. Adapun alternatif pilihan jawaban terdiri dari 5, yaitu pertama, jawaban pernyataan sangat tidak baik diberi skor 1, jawaban pernyataan tidak baik diberi skor 2, jawaban pernyataan kurang baik diberi skor 3, jawaban pernyataan baik diberi skor 4, dan juga jawaban pernyataan sangat baik diberi skor 5. Untuk alternatif jawaban itu tergantung masing-masing peneliti ya, bisa menggunakan 4 ataupun 5, tapi untuk kali ini saya menggunakan alternatif pilihan jawaban yang terdiri dari 5. Kemudian, langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan daftar frekuensi adalah sebagai berikut. Ini dikutip dari Sujana 2005 ya. Yang pertama, untuk menentukan nilai maksimal itu caranya skor maksimal dikali jumlah soalnya. Skor maksimalnya berapa? Skor maksimalnya itu 5 ya, yang sangat baik. Kemudian menentukan nilai minimal sama dengan skor minimal dikali jumlah soal. Skor minimalnya berapa? Skor minimalnya 1. Kemudian yang selanjutnya menentukan rentang sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kemudian menentukan interval sama dengan rentang dibagi banyak kelasnya. Banyak kelasnya berapa? Karena saat ini saya menggunakan alternatif pilihan 5 yang terdiri dari 5, berarti ini kelasnya juga ada 5. Kemudian yang terakhir adalah menentukan jenjang kriteria. Selain itu, terdapat rumus statistik deskriptif presentasi atau terdapat rumus deskriptif presentase, yaitu sebagai berikut ya. Ini caranya ada presentase dari suatu nilai sama dengan nilai yang diperoleh dibagi jumlah seluruh nilai dikali 100%. Selanjutnya dalam menentukan jenjang kriterianya, peneliti menetapkan menjadi 5 kriteria, yaitu yang seperti tadi sudah saya sebutkan, sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Kemudian membuat tabel rujukan dengan cara pertama, menentukan persentase tertinggi, skor maksimal dibagi skor ideal kali 100%. Tadi skor maksimalnya 5 ya, skor idealnya itu sama juga, skor yang tertinggi berarti 5 juga dikali 100%, berarti 5/5 atau 5 bagi 5 itu kan 1 kali 100%, hasilnya jadinya 100%. Kemudian menentukan persentase terendah, skor minimal dibagi skor ideal dikali 100%. Skor minimalnya itu yang sangat tidak baik itu skornya adalah 1, idealnya 5 dikali 100%. 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Kemudian menentukan rentang persentase. Persentase tertinggi dikurangi persentase terendah. Tertingginya ada 100%, kemudian terendahnya ada 20%. Jadinya hasilnya berapa? 80%. Dan yang terakhir menetapkan skala interval. Caranya rentang persentase dibagi skala interval. Rentang persentasenya 80%, skala intervalnya itu 5. Berarti hasilnya adalah 16% ya. Jadi skala intervalnya 16%. Kemudian adapun penyusunan tabel kriteria pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada variabel kualitas pelayanan ya. Untuk menentukan kriteria deskriptif variabel kualitas pelayanan, maka dibuat kategori dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi di sini misalkan pada variabel ini terdapat 14 item pernyataan
dengan menggunakan alternatif pilihan jawaban terdiri dari 5, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ini kriterianya sudah saya tulis di sini ya, di tabelnya. Kita langsung saja perhitungannya. Untuk rumusnya, agar tidak lupa, kita taruh di sini ya. Oke, nilai maksimum caranya apa? Skor maksimal dikali jumlah soal. Berarti skor maksimalnya berapa tadi? Yang paling banyak berarti 5. Kemudian 5 dikali jumlah soalnya berapa? Ini 14. Sama dengan 5 kali 14, 70 ya. Kemudian nilai minimalnya itu 1 dikali sama jumlah soalnya juga, berarti hasilnya berapa? 14. Baik, selanjutnya kita menentukan rentang. Caranya bagaimana? Nilai maksimalnya 70 dikurangi nilai minimalnya, berarti 14. Hasilnya berapa? Kita bantu hitung dengan Excel ya. Sama dengan 70 dikurangi 14. Hasilnya 56. Kemudian yang terakhir itu ada intervalnya, rumusnya rentang dibagi banyak kelas, berarti rentangnya 56 dibagi banyak kelasnya berapa? 5 ya, karena menggunakan alternatif 5 jawaban. Oke, di sini kita sama dengan 56 dibagi 5, hasilnya adalah 11,2. Oke, ini yang perhitungan interval total ya. Interval persennya tadi kan sudah kita hitung. Kita coba masukin dulu ke tabelnya ya untuk penentuan intervalnya. Dari sangat tidak baik, nilai terendahnya tadi berapa? 20%. Berarti kita tulis dulu 20%. Sampai intervalnya berapa? 16%. Berarti kita coba tulis di sini 20, kemudian intervalnya 16 ya. Berarti sama dengan 20 ditambah 16. Hasilnya berapa? 36%. Berarti di sini kita tulis 36%, begitu ya. Terus yang sini kita langsung naikin tambah 1, 37% sampai. Nah, ini tinggal kita tambah 16 gitu terus ya. Jadi kan setelah 36 ditambah 16, 36 ditambah 15 sama dengan ini ditambah 16, enter, hasilnya 52%. Kemudian naik lagi, sini berarti 53%. Sampai sini kita sama dengan ini ditambah 16. Berapa? 68%. 68%. Naik lagi, ini langsung tambah 1, 69%. Sampai sini langsung saja kita tambahkan sama dengan 68 ditambah 16%. Jadinya 84%. Langsung saja kita naik, yang sangat baik berarti 85%. Sampai ini bawahnya saja ya, bentar deh, kesini satu. Sampai sama dengan 84 ditambah 16. Jadinya 104 ya. 100 ya. Jadi di sini pas ya, nilai tertingginya adalah 100%. Kita lanjutkan ke interval totalnya yang barusan kita hitung.
Ini yang paling terendah berapa nih? Minimalnya adalah 14. Sampai berapa? Berarti kan ini nilai terendahnya 14. Kemudian intervalnya adalah 11,2. Oke. 11,2 berarti langsung saja kita tambahkan ya. Sama dengan 14 ditambah 11,2. Hasilnya adalah 25,2. 25,2. Kita langsung naik 25,3. Kalau ini karena ini koma, kita tambahnya adalah 0,1 saja ya. Kemudian ditambah lagi ini 25,2 ditambah 11,2, hasilnya 36,4. Kemudian kita naik 36,5 sampai ini kita tambahkan sama dengan 36,4 ditambah 11,2, hasilnya 47,6. 47,6. Kita naik sini 47,7 sampai ini sama dengan 47,6 ditambah 11,2, 58,8. 58,8. Kita naik lagi 58,9 sampai sama dengan 58,8 ditambah 11,2, 70. Jadi ini sudah benar ya, nilai maksimalnya adalah 70, nilai minimalnya adalah 14 begitu. Ini yang menggunakan koma. Kita coba satu kali lagi ya. Oke, di sini ada variabel biaya pendidikan. Untuk menentukan kriteria deskriptif variabel biaya pendidikan, maka dibuat kategori dengan perhitungan sebagai berikut. Sama ya kayak yang di atas ya. Untuk interval persen itu kalau kriteria 5 jawabannya itu sama, misalkan 1 sampai 5 itu kriterianya semua sama begitu. Kalau interval total itu tergantung dengan jumlah pernyataan setiap variabelnya. Jadi kita harus menghitung sendiri-sendiri. Tapi kalau persen, jadi semua variabel itu intervalnya itu sama karena pasti dalam satu penelitian juga menggunakan alternatif pilihan jawaban yang sama ya. Oke, kita hitung lagi nilai maksimumnya. Ini kan misalkan pada variabel ini terdapat 15 item pernyataan dengan menggunakan alternatif pilihan jawaban terdiri dari 5, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Oke, langsung saja nilai maksimumnya berarti 5 ya. Dikali jumlah soalnya 15. Hasilnya berarti 75. Kemudian nilai minimalnya 1 dikali 15. Hasilnya 15. Rentangnya nilai maksimal dikurangi nilai minimal. 75 dikurangi 15. Hasilnya adalah 60. Kemudian intervalnya sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Rentangnya 60, jumlah kelasnya adalah 5. Sama dengan hasilnya adalah 12. Oke, kita mulai dari nilai terendahnya adalah 15 sampai. Oke, di sini 15 ya terendahnya, kemudian rentangnya adalah 12. Oke, langsung saja sama dengan 15 ditambah 12. Hasilnya berapa? 27. Dan kita naik langsung saja sini 28 sampai ini langsung kita tambah saja 27 ditambah 12 39, sini 39, kemudian naik lagi sini 40 sampai ini langsung saja
sama dengan 39 ditambah 12 sama dengan 51. Kemudian kita naik lagi 52. Ya, sini sama dengan 51 ditambah 12, 63. 63 naik lagi sini 64 sampai lalu sama dengan 63 ditambah 12, jadinya 75. Sudah sesuai ya, nilai tertingginya 75, kemudian nilai terendahnya adalah 15. Begitu cara menentukan kriteria untuk analisis deskriptif ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.